エルフの感覚はわかりませんね。君のこの先の人生は僕たちには想像もできないほど長いものになるんだろうね。ありがとうフリーレン。君のおかげで最後にとても楽しい冒険ができた。Untuk kita semua, waktu adalah suatu komoditas yang sangat berharga. Ia adalah satu-satunya hal yang terus berkurang setiap detiknya tanpa pernah bisa kita minta kembali. Waktu tidak hanya mengukur berapa lama kita hidup, tetapi juga menentukan momen apa yang kita pilih untuk kita hargai. Sebelum semuanya perlahan berubah menjadi kenangan. Lalu bagaimana dengan seorang makhluk abadi? Seseorang yang memiliki ratusan bahkan ribuan tahun untuk menjalani hidupnya. Apakah umur yang begitu panjang membuat mereka lebih menghargai setiap detik yang mereka miliki? Ataukah ketika waktu terasa nyaris tak terbatas, mereka justru mulai kehilangan makna dari waktu itu sendiri? Freerun, Beyond Journey's End memulai kisahnya dengan tepat pertanyaan itu. Tentang seorang gadis elf yang telah hidup jauh melampaui manusia, menyesal karena tidak pernah benar-benar mencoba mengenal mereka yang telah menghabiskan sebagian hidupnya bersamanya. Baginya, perjalanan berpuluh-puluh tahun itu hanya berakhir dalam kedipan mata, namun bagi mereka, itulah hampir seluruh hidup yang mereka miliki. Dan ketika ia akhirnya mulai memahami itu, mereka telah tiada. Sebuah kisah tentang momen-momen yang dulu terasa biasa, namun baru terasa begitu berharga ketika yang tersisa hanyalah kenangan. Sebuah kisah yang dimulai setelah akhir. Tunggu sebentar. Freerun adalah salah satu judul paling populer di zaman anime modern saat ini. Dengan ia berhasil melengsarkan Full Metal Alchemist Brotherhood sebagai anime nomor 1 di My Anime List dan terus menetap bertahun-tahun setelahnya, menunjukkan seberapa besar dampaknya terhadap komunitas ini dan potensi yang dimilikinya sebagai anime yang akan mendefinisikan dekade 2020 ini. Dan jika kamu sudah menonton hanya satu episode saja, kamu bisa langsung mengerti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dibandingkan kebanyakan kisah fantasi lainnya, Freerun membuka ceritanya dengan cara yang berbeda. Lupakan kisah petualangan hebat menyelamatkan dunia dari Raja Iblis, sekarang yang kita miliki adalah kisah epilog menjelaskan apa yang terjadi setelah Raja Iblis dikalahkan. Tidak ada plot besar yang menyeluruh atau sebuah urgensi yang mendikte arah ceritanya, melainkan sebuah perjalanan berkeliling dalam menghargai hal-hal kecil yang indah yang mungkin kamu lewatkan dalam hidup. Berjalan menyusuri tempat-tempat baru, berbagi percakapan yang mungkin akan terlupakan, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang... Hey, siapa itu yang tidur selagi aku menjelaskan? Kamu yang di belakang? Iya, aku tahu itu kamu. Nur Hayati. Anak zaman sekarang dengan otak TikTok mereka tidak bisa mengapresiasi sebuah keindahan dalam ketenangan. Apa boleh buat? Dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Oke, serius. Jika kamu telah mendengar sinopsis singkat tadi lalu merasa bosan dan kepikiran, wow, jadi isinya cuma slice of life dengan party kita berkeliling melakukan tugas-tugas sepele tanpa benar-benar ada tujuan akhir yang jelas? Apa ini? Side quest? The anime? Aku akan menjawab, You're goddamn right. tapi yang membuatnya begitu istimewa adalah bagaimana melewati semua tugas-tugas yang terlihat sepele tersebut. Orang-orang yang Freerun temui dan momen-momen yang ia lalui bersama mereka perlahan meninggalkan dampak nyata dalam dirinya. Sedikit demi sedikit kamu bisa melihat perubahan pada cara ia memandang dunia, dan bagaimana ia melakukan hal-hal yang dulu mungkin tidak akan pernah ia lakukan. Setelah perjalanan heroik itu telah usai, saat rekan-rekan yang dulu pernah berjuang bersamanya mulai menua, elf kita bermaksud melanjutkan hidupnya seperti yang selalu ia lakukan. Namun kali ini dengan sebuah pemahaman baru tentang betapa cepatnya kehidupan berlalu, pentingnya menghargai hari ini, dan bagaimana orang-orang terdekat bagi kita perlahan membentuk diri kita, mengubah cara kita memandang dunia, serta memberi arah bagi setiap langkah yang kita ambil ke depan. Dan ketika kehidupan mempertemukannya dengan orang-orang baru, Freerun kembali menempuh jalan yang dulu pernah ia lalui bersama rekan-rekan lamanya. Namun kali ini, ia mencoba melakukan hal-hal yang dulu tidak sempat ia lakukan. Kali ini mungkin ia akan menggenggam tangan temannya saat ia sedang sakit. Kali ini, ia mungkin akan memastikan untuk membelikan temannya kado ulang tahun yang dulu tidak pernah terpikirkan olehnya. Kali ini, mungkin ia akan pergi menonton matahari terbit bersama temannya. Kamu tahu, sebelum Fern, teman dalam perjalanan barunya, menyeret Freerun keluar untuk bergegas menonton matahari terbit itu, Himmel, teman dalam perjalanan lamanya, pernah mengajaknya melakukan hal yang sama. Dan seperti yang sudah bisa diduga, Freerun saat itu hanya menjawab,
Buat apa aku menontonnya? Itu kan cuma matahari terbit biasa. Berpuluh-puluh tahun kemudian, ia akhirnya kembali mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan matahari terbit yang sama. Dan itu terlihat sangat indah. Dan seperti dugaannya, ia berpikir, ya itu masih matahari yang gak ada spesial-spesialnya. Namun sesaat kemudian, ia menoleh ke arah Fern, sedang menikmati pemandangan di hadapannya, lalu berpikir, "Kau tahu apa? Aku bersyukur aku sudah datang ke sini." Bukan karena ia tiba-tiba menemukan sebuah kekaguman baru terhadap matahari terbit, tapi karena ia dapat berbagi momen tersebut dengan orang yang memilikinya. Adegan-adegan seperti inilah yang menunjukkan bahwa kenangan paling berharga tidak selalu lahir dari peristiwa yang besar, megah, atau spektakuler. Justru seringkali, kenangan yang paling membekas berasal dari momen-momen kecil yang kita lalui bersama orang-orang yang berarti bagi kita. Bukan apa yang kita lakukan yang membuat sebuah kenangan menjadi istimewa, melainkan dengan siapa kita membaginya. Dan itulah mengapa Frieren terasa begitu spesial bagiku. Tapi jangan salah paham, hanya karena anime ini berhasil membuatmu merenungkan hidup, ia juga tahu persis kapan harus membuatmu berhenti dan mulai membuatmu berteriak. Karena sudahkah aku menyebutkan kalau anime ini juga punya adegan aksi yang benar-benar gila? Studio Madhouse sepertinya sesekali terbangun di pagi hari dan berkata, "Hari ini kita akan memasak." ソルトラーク Di satu momen, kamu akan dipukul dengan berbagai pelajaran hidup berharga yang menyentuh hatimu. Lalu di momen selanjutnya, anime ini akan menunjukkan salah satu rangkaian animasi aksi paling hype yang akan pernah kamu tonton. Anime slice of life seperti ini seharusnya tidak wajib memiliki kualitas animasi sekaliber ini, tetapi mereka memilih untuk tetap melakukannya. Dan itu tidak berhenti sampai di animasinya saja. Soundtrack garapan Evan Cole yang terasa begitu intim. Musiknya menyentuhmu tepat di dada dengan cara yang sulit dijelaskan. Entah bagaimana setiap nadanya terasa begitu personal. Inilah rasanya ketika menonton sebuah karya yang benar-benar digarap dengan matang. Dan yang membuatku semakin senang, anime ini juga menjadi penanda kembalinya Madhouse ke performa yang dulu membuat mereka begitu disegani di industri anime. Setelah bertahun-tahun tidak benar-benar menunjukkan kualitas yang sama. Namun, seperti perjalanan Frieren sendiri, momen-momen ini bukanlah yang menyangkut denganmu. Untuk setiap kenangan baru yang ia buat, selalu ada kenangan lama yang berjalan beriringan dengannya. Rasanya seperti ini pertama kalinya aku menonton sebuah cerita di mana keberadaan para karakternya sepenuhnya dibangun melalui kenangan. Aku tidak mengenal parti pahlawan melalui petualangan mereka, melainkan melalui ingatan-ingatan Frieren terhadap mereka. Walaupun mungkin aku hanya benar-benar melihat mereka hidup selama beberapa belas menit di episode-episode awal, rasanya seperti aku sudah mengenal mereka selama bertahun-tahun. Melalui Stark, kita memahami keberanian Aizen yang tenang, serta kebijaksanaannya yang selama ini tersembunyi di balik sifatnya yang pendiam. Melalui Fern, kita memahami kelembutan Hayter dengan kasih sayang yang selama ini ia sembunyikan di balik sikapnya yang santai dan sinis. Dan tentu saja, melalui Frieren, kita memahami bahwa di balik sosok heroik Himmel sebagai seorang pahlawan, tersembunyi seseorang yang selalu melakukan kebaikan tanpa pernah mengharapkan apapun sebagai balasannya. Semua karakter ini mengajarkan sesuatu tentang orang yang telah membimbing mereka, namun pada akhirnya, semuanya kembali bermuara pada satu orang, Himmel. Tidak diragukan lagi, Himmel adalah salah satu karakter yang paling mencuri perhatian di sepanjang anime ini. Dan menurutku, apa yang membuatnya menjadi karakter yang begitu bagus adalah dia terasa seperti hanya seseorang pria biasa. Himmel adalah sosok pahlawan sejati bukan karena ia mengalahkan Raja Iblis atau menyelamatkan dunia, melainkan karena ia seseorang yang selalu berusaha yang terbaik untuk meninggalkan pengaruh positif dimanapun ia berada. Ia ingin melihat dunia menjadi lebih baik hanya karena dunia akan menjadi lebih baik setelahnya. Dia merupakan pahlawan yang begitu tulus dan manusiawi, bukan dengan cara yang klise atau membosankan, melainkan dengan cara yang begitu menginspirasi. Dan fakta bahwa pernah ada seseorang di dunia nyata yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan sebuah serangan pisau hanya karena ia berpikir Himmel pasti akan melakukan hal yang sama, merupakan bukti betapa besar pengaruh yang dimiliki oleh karakter ini. Tidak heran kenapa kisah ini dapat menyentuh hati banyak orang. Kisah yang entah bagaimana mampu membuatmu bernostalgia terhadap pengalaman yang tidak pernah kamu alami, teman-teman yang bahkan tidak pernah kamu miliki. Dan pada titik tertentu, perjalanannya berhenti menjadi kisah tentang seorang elf, lalu perlahan berubah menjadi cermin bagi kehidupan kita sendiri. Kita memiliki banyak pengalaman dan melewati berbagai fase dalam hidup.
Orang-orang datang dan pergi. Kamu mungkin pernah memiliki sebuah grup pertemanan yang begitu berarti, tempat kamu membagikan sebagian hidupmu bersama mereka. Namun suatu hari nanti, fase itu pasti akan mencapai akhirnya. Ada yang mungkin harus berpisah denganmu, ada yang mungkin pindah ke tempat lain, dan ada yang mungkin meninggalkan dunia ini lebih dulu. Namun pada akhirnya, kamu tetap harus melangkah tanpa hal-hal yang dulu terasa begitu sempurna bagimu. Tapi bukan berarti tidak ada masa depan setelahnya, malahan sebaliknya, masih ada lebih banyak pengalaman, lebih banyak fase hidup yang belum kita alami, dan lebih banyak orang yang akan hadir mengisi perjalanan kita. Rewind menunjukkan kepada kita bahwa bagian besar dari hidup adalah bagaimana kita terus melangkah dengan membawa semua pengalaman tersebut, semua kepingan kenangan, semua pelajaran yang diberikan oleh orang-orang yang pernah berjalan bersama kita, dan bagaimana semua itu perlahan membentuk diri kita serta memengaruhi cara kita melangkah ke depan. Semua perjalanan ini seolah mengarah pada satu pengingat yang sama, sebuah pengingat lembut untuk menghargai hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kita, untuk menggunakan waktu yang kita miliki sebaik mungkin bersama orang-orang yang benar-benar kita sayangi, sebelum semua yang hari ini terasa biasa, perlahan berubah menjadi sebuah kenangan.